الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حيث قال تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji hanya tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi, yang mana Ia telah memberikan kepada hambanya beribu-ribu nikmat, sampai-sampai kita tidak bisa menghitung nikmat yang Ia berikan kepada hambanya tersebut. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 13, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, apabila kalian bersyukur, niscaya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila kalian ingkar pada nikmatku, maka sungguh azabku adalah azab yang paling pedih. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi agung kita, Nabi besar, Nabi akhir zaman, yang memimpin, yang mewakili semua umat Islam di akhir zaman, pemimpin para pembela agama Allah, dan Nabi akhir zaman yang kelak akan mempertanggungjawabkan umatnya di hari akhir nanti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib akan berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah Jumat, semoga dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berhati-hati kepada ajaran bid'ah yang sesat. Bid'ah menurut bahasa berasal dari kata bada'a. Bada'a dan bada'a itu beda. Bada'a dalam kosakata bahasa Arab ialah berarti memulai. Apabila ketemu dengan kosakata yang bernama bada'a, berarti secara makna dasar ia diartikan adalah membuat-buat tanpa ada contoh dari yang sebelumnya. Pecahan kata ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi Badi'us samawati wal ard, yang artinya Allah pencipta langit dan bumi. Kata badi artinya yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Berarti Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh yang sebelumnya. Bid'ah menurut syariat, sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, bid'ah ialah yang menyelisihi atau menyimpang dari Alkitab dan As-Sunnah atau ijma' as-salafus salih, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Imam Asy-Syatibi pun menjelaskan bid'ah ialah mengenai cara atau ajaran dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat yang dimaksudkan
untuk dijalankan demi mempermantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibtida yaitu mengada-ngadakan tanpa ada contoh dari yang sebelumnya. Ibtida ada dua. Yang pertama ialah ibtida dalam adat dan kebiasaan yang bersifat duniawi, seperti penemuan-penemuan penciptaan yang baru yang merupakan kebutuhan hidup manusia. Semua itu pada dasarnya adalah boleh, sebab adat hukum dasarnya adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal itu karena urusan duniawi adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Nabi SAW tidak diutus untuk mengajarkan manusia bagaimana cara bertani. Beliau bukan diutus untuk mengajarkan bagaimana membuat pesawat, akan tetapi beliau diutus untuk menyuruh umat manusia agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, bid'ah dalam kaitan duniawi hukum dasarnya adalah boleh, dan sebaliknya bid'ah dalam agama hukumnya adalah haram. Yang kedua ialah ibtida dalam masalah agama. Ini hukumnya diharamkan, sebab pada dasarnya agama itu adalah wahyu, yakni harus ditetapkan dengan dalil. Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa membuat ajaran baru dalam agama kami, apapun yang bukan darinya, maka itu adalah tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pada riwayat lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak didasari oleh pokok agama kami, maka amal tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Intinya, bid'ah dalam kaitan duniawi hukum dasarnya adalah boleh, dan sebaliknya bid'ah dalam agama hukumnya adalah haram. Allah tidak boleh diibadahi kecuali dengan ibadah yang disyariatkan. Bahkan ibadah yang disyariatkan sekalipun apabila dilakukan dengan tata cara yang tidak disyariatkan juga tidak boleh. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bid'ah pun dalam agama ada dua macam. Pertama ialah bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah dalam bentuk ucapan yang bersifat keyakinan, seperti perkataan-perkataan golongan Jahmiyah, yaitu golongan Mu'tazilah, Syiah, dan semua kelompok-kelompok yang sesat ketika berada di zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman para sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Yaitu sebagai contoh, golongan yang pertama ialah seperti golongan Khawarij. Contohnya, mereka mengatakan orang muslim yang melakukan dosa besar atau disebut kabair, mereka memvonisnya yaitu vonis kafir. Mereka langsung memvonis kafir dan vonis kekal dalam neraka. Yang kedua ialah golongan Syiah. Syiah menganggap bahwa imam yang mereka ialah maksum, tidak mempunyai dosa. Dan mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran yang ada di tangan para kaum muslimin tidak lengkap, karena dalam pandangan mereka masih ada yang kurang, yaitu ayat-ayat tentang hak kewalian Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Mushaf Fatimiyah. Dan masih banyak lagi pandangan-pandangan kufur yang mereka yakini. Yang kemudian ada lagi suatu kelompok yaitu Tariqat Wahdatul Wujud, berpandangan bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk. Dan ada lagi golongan yang berkata seperti Asy'ariyah, mengatakan bahwa Allah itu tidak bertempat. Dan ada lagi kemudian muncul perempuan pendusta yang mengaku dirinya adalah titisan malaikat Jibril. Yang kedua, bid'ah pada ibadah-ibadah seperti melakukan ibadah karena Allah yang tidak disyariatkan, atau disyariatkan tetapi dilaksanakan dengan tata cara yang tidak disyariatkan. Bid'ah pada ibadah yang bersifat amalan ada beberapa macam. Yang pertama, bid'ah pada asal ibadah, yaitu membuat-buat atau mengada-ngadakan amalan ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat, seperti mengadakan sholat yang memang tidak disyariatkan, atau berpuasa yang memang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hari raya perayaan keagamaan
yang memang tidak disyariatkan seperti peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan sebagainya. Yang kedua ialah bid'ah cara menambah-nambahkan atas amal ibadah yang disyariatkan seperti menambah rakaat jadi 5 pada sholat zuhur atau pada sholat asar umpamanya. Bid'ah dengan melaksanakan ibadah yang disyariatkan tetapi dengan cara yang tidak disyariatkan. Misalnya ia melakukan zikir-zikir yang disyariatkan tetapi dengan bersama-sama dan dengan bersuara yang keras. Dan umpamanya memaksakan diri dalam beribadah sampai batas keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian bid'ah dengan mengkhususkan waktu yang tidak disyariatkan untuk melakukan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi di sekitar masyarakat, yaitu mengkhususkan pada hari pertengahan Sya'ban dan malamnya dengan qiyam dan sholat malam. Padahal siam dan qiyam disyariatkan tetapi mengkhususkan pada waktu-waktu tertentu. Seperti ini harus berdasarkan dalil, dan di sini tidak ada dalil. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syatibi membagi bid'ah ditinjau dari segi ada dan tidaknya dalil yang dijadikan sandaran dalam beramal menjadi 2 bagian. Pertama bid'ah hakikiyah dan kedua bid'ah idhofiyah. Pertama yaitu bid'ah hakikiyah adalah suatu bid'ah yang sama sekali tidak didasarkan pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan lebih bersifat melawan atau menyelisihi ketentuan dalil yang ada. Tegasnya dalil yang dijadikan dasar atau sandaran dalam melakukan amalan bid'ah tersebut, dalil yang dijadikan dasar atau sandaran dalam melakukan amalan bid'ah tersebut tidak ada. Contoh seperti bid'ah hakikiyah di antara baina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bainama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu idza huwa birajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nadhara ayyaquma wa la yaq'ud wa la yastadilla wa la yatakallama wa yasum. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seseorang berdiri, maka Rasulullah SAW bertanya tentang perihalnya. Lalu mereka menjawab, dia adalah Abu Israil, dia telah bernazar untuk tetap berdiri, tidak duduk dan tidak berteduh, tidak berbicara dan berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, murhu falyatakallam wal yastadilla wal yaq'ud wal yutimma shaumah. Perintahkan kepadanya hendaklah dia berbicara, berteduh, duduk dan supaya menyempurnakan puasanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang kedua ialah bid'ah idhofiyah adalah satu bid'ah yang pada hakikatnya didasarkan pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi cara melakukan amalan yang diamalkan dengan dalil yang dimaksud tidak didapatkan di dalam ajaran Islam. Contoh bid'ah idhofiyah adalah seperti berjabat tangan seusai sholat berjamaah, zikir berjamaah setelah sholat dan sebagainya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hukum bid'ah dalam agama dengan segala bentuknya adalah haram. Syekh Shalih bin Fauzan dalam bukunya Al-Bid'ah Ta'rifuha Ahwa'uha mengatakan semua bid'ah dalam agama hukumnya haram dan sesat, karena Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hendaklah kalian menjauhi ajaran-ajaran agama yang dibuat-buat, karena sesungguhnya tiap-tiap ajaran yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan sesat adalah tempatnya neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dan Nabi SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat ajaran baru dalam agama kami, apa yang bukan darinya, maka itu adalah tertolak. Al-Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat, maka artinya semua bid'ah itu haram. Di antaranya bid'ah yang ada pada yang biasa mengantarkan pelakunya kepada kekufuran, seperti tawaf pada kubur untuk bertaqarrub atau mempersembahkan sembelihan dan nazar untuk kubur, dan di antaranya termasuk sarana kemusyrikan wasail syirik, seperti membangun di atas kubur serta sholat dan berdoa di kuburan, kecuali tentu saja tata cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dan sungguhnya telah sangat jelas dari ayat hadis dan perkataan para ulama maupun mutaakhirin, dan sangat jelas pula bahwa semua bid'ah baik yang berbentuk keyakinan maupun yang berbentuk ibadah amaliyah semuanya adalah sesat yang wajib ditinggalkan oleh seluruh kaum muslimin yang berada di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mudah-mudahan khutbah ini bisa bermanfaat untuk kita agar selalu berusaha meninggalkan apa yang diadakan dalam ajaran seperti bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai akhir khutbah ini, mari kita camkan baik-baik hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai dan Ad-Darimi, dan hadis ini adalah hasan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan thumma qala hadza sabilullah thumma khattan khututan an yaminihi wa an shimalihi thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitanu yad'u ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat suatu garis lurus untuk kami, kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis di kanannya dan di kirinya, kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan yang saling berselisih, yang pada setiap jalan tersebut ada seekor setan yang mengajak untuk mengikuti jalan-jalan tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Kemudian beliau berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa as'alu min fadli ya'idukum wa lidzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah,
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.